Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan seperti biasa Bu Mariati. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, karena doa dari anak-anak dan Pak Rumah sehat walafiat. Untuk Pak Rumah juga sehat ya? Saya alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Ini semuanya juga berkat doa dari Umar, dari anak-anak dan semua teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada ya, sehingga saya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, karena kita semuanya masih diberikan kesehatan, yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tentu dengan cara salah satunya ya Bu ya, menjaga kesehatan itu sendiri ya, dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Saat ini kita sedang pandemi COVID-19, yuk selalu kita gunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan ya Bu ya, dengan sabun ya minimal 20 detik dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Sekali lagi hindari kerumunan. Anak-anakku semuanya di samping itu kita juga harus selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, diberi ayah Bu, kita harus selalu menghargai, selalu menghormati dan taat patuh kepada beliau. Salah satu bentuk ibadah kita yakni dengan berdoa ya Bu Maria. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Subtema yang kedua terkait dengan perubahan energi. Nah, anak-anak semuanya kalian perhatikan, sumber energi kemarin bermacam-macam ya Bu Maria. Ada dari matahari, ada air, ya, makanan, dari makanan, kemudian minyak dan gas bumi, angin. Ya, angin. Nah, ini anak-anak kita perhatikan. Air ini dari laut, ya, dari danau, dari apapun ya, dari permukaan bumi ini dibawa oleh angin menjadi awan, setelah itu turun hujan. Nah, setelah turun hujan ini di daerah tinggi ya Bu ya, biasanya kemudian mengalir lagi. Ketika mengalir, nah ini ada energi yang ditimbulkan oleh air. Di sini ternyata anak-anak dirubah menjadi energi listrik. Ya, di subtema yang kedua ini kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Kali ini kita pelajari pada pembelajaran yang kedua. Tentu setiap kali belajar kita ada tujuan belajar ya teman ya. Nah, tujuan belajar kita hari ini yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menemukan kosakata atau istilah terkait dengan perubahan energi dengan tepat. Dengan membaca, siswa mampu menyusun dan menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi menggunakan kalimat sendiri dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks dan mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban terkait perubahan energi. Dengan tanya jawab, siswa dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Nah, anak-anak semuanya, supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tujuan bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus menghitung dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita melakukan kegiatan olahraga atau aktivitas apapun, itu kita memerlukan energi. Badan kita tentu terasa lelah ya Bu ya, terasa capek ya. Nah, energi
yang sudah dipakai tadi kita perlu dikembalikan lagi supaya apa? Supaya kita menjadi segar lagi. Yani apa? Dengan istirahat dan tentunya di apa ya Bu? Dipasok energi lagi ya, iya, dengan makan, dengan minum ya, terutama kalau minum ya minum air putih yang menyegarkan. Supaya tubuh kita menjadi fit lagi, menjadi sehat lagi. Nah, perubahan energi itu tidak hanya terjadi pada tubuh manusia saja, tidak. Ya, dari makanan berubah menjadi gerak, berubah menjadi suara, hanya itu tidak. Tapi pada peristiwa-peristiwa yang lain. Ya, contohnya yang ini ya Bu ya. Iya. Ya, mari anak-anak kita simak ya. Jadi perubahan energi tidak hanya terdapat pada manusia saja, tetapi bisa terjadi pada benda-benda yang ada di sekitar rumah kita ya. Ya, mari kita simak ini. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika listrik diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi. Ya, dilihat anak-anak itu ada gambar setrika listrik. Siapa yang bisa menyetrika pakaiannya sendiri? Ya, harus bisa Bu. Harus kan ya. Kemarin di semester 1 ya. sudah diajari Iya. Bu. Iya. Sekarang anak-anak pernah menyetrika listrik, ya toh? Nah, listrik, setrika listrik ini kabelnya kita masukkan ke saklar ya Pak? Stop kontak. Oh, stop kontak. Ya, kita masukkan ke stop kontak. Ya, setelah tunggu beberapa hari, setrika beberapa hari Bu? Lama beberapa saat. Beberapa menit, maaf ya. Beberapa menit setrika sudah terasa panas. Nah, tapi harus hati-hati Bu. Iya, jangan dipegang Jangan ya. dipegang. Ya. Nah, setelah panas kita bisa menyetrika pakaiannya biar apa? Halus, biar rapi ya anak-anak. Nah, perubahan yang terjadi ini anak-anak, mula-mulanya tadi kan tidak panas, kita masukkan ke stop kontak menjadi panas. Nah, perubahan ini yang kita sebut dari perubahan energi listrik. Setelah ditunggu beberapa menit menjadi panas, berarti berubah menjadi energi panas. Ya begitulah kalau di Magicom ya Bu ya. Ya, Magicom itu gunanya untuk apa anak-anak? Oh iya, pinter Pak, menanak nasi. Berarti anak-anak pernah menanak itu sama ya Bu ya. Itu sama juga ya. Kabelnya Magicom kita masukkan ke stop kontak listrik. Powernya kita hidupkan, panas ya. Ya. Setengah jam kedua nasi sudah matang ya Bu ya. Nasinya sudah matang. Nah, ini perubahan bagaimana anak-anak? Dari listrik karena ada aliran listrik sehingga Magicom-nya menjadi panas, nasinya matang. Berarti perubahan energi listrik menjadi energi panas. Karena panas kan nasinya matang. Kalau tidak panas nggak bisa. Enak banget ini hujan-hujan sarapan ya Bu. Iya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, yang gambar itu kipas angin. Ya, anak sudah tidak asing lagi kipas angin, ya. Dan blender ya Bu. Itu blender, kipas angin. Kabelnya kita masukkan ke stop kontak. Ya, terus kita tekan powernya, maka akan berputar menghasilkan angin. Iya. Sama dengan blender ya Bu ya. Iya. Itu perubahan apa? Energi listrik menjadi kipas anginnya bergerak. Iya, kamu terus menjadi silir, ya toh? Nah, berarti energi listrik menjadi energi gerak.
Paham ya anak-anak? Karena bahasanya kan terus bergerak, berputar. Ya. Yang sampingnya blender anak. Sama itu Bu. Sama. Anak-anak punya jambu merah. Ya, di blender. Jadi Jambu jus. enak kayaknya. Ya. Itu kabelnya dimasukkan ke stop kontak, kita pencet tombolnya. Kita buat blender jus jambu. Nah, berputar gitu. Berputar, maka jambunya akan Pisaunya ini. hancur, Nah, iya, pisaunya jambunya akan berputar. hancur menjadi cairan. Perubahan ini yang dinamakan perubahan energi listrik Jadi energi. menjadi energi gerak. Karena menjadi bergerak, bergerak berputar, ya, tadi. Nah. Maka anak-anak, Paham Bu. Iya. Kita ada contoh lagi Bu. oh iya, ini ada contoh lagi. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak yang tadi sudah dijelaskan juga. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lainnya. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya, ini gambar yang pertama, Ibu sedang memasak, ya Pak? Iya. Ibu sedang memasak tadi, memasak bisa menggunakan kompor minyak, bisa menggunakan LPG, ya. Ini menggunakan kompor gas ya. Iya, ini menggunakan LPG ya Pak. LPG. Iya. Nah, baik kompor minyak maupun menggunakan LPG, perubahan yang terjadi apa? Ya, perubahan Yaitu energi dari kimia. energi kimia berubah menjadi energi panas karena masakan ibu bisa matang, ya, menggoreng ikan bisa matang, tempe, nyayur bisa Jadi matang. tambah telah jadi lapar aku. Iya. Nah itu yang sebelahnya lampu tempel, anak-anak kenal enggak lampu tempel? Ini udah langka Bu. Iya. Itu di bawahnya anak-anak, di botol bawahnya itu ada minyak tanahnya. Terus ada sumbunya. Nah, kalau kita menyalakan yang atas itu seprong namanya ya, tutupnya itu dari kaca, kita buka, kita menggunakan api, kita menyalakan. Ya. Tapi kalau udah nyala hati-hati Bu, ini semprongnya panas Bu. Iya. Tapi bawahnya harus ada minyak tanahnya. Kalau tidak ada minyak tanahnya, tidak bisa menyala. Ya. Nah, minyak tanah ini terus naik ke atas. Naik ke atas, maka bisa lampu tempel bisa dinyalakan. Nah, setelah menyala, panas anak-anak. Nah, ini perubahan dari energi kimia. Mana yang dikatakan energi kimia? Tadi minyak tanahnya ya ada di bawah. Berubah menjadi energi panas, atau bisa berubah menjadi energi cahaya. Ini lampu ini berubah juga ya. Ya, energi kimianya tadi Bisa menjadi panas, minyak bisa ya, menjadi iya. Minyak naik ke atas, meresap melalui lubang-lubang kecil, naik ke atas di sumbunya ya, baru bisa menyala. Kalau tidak ada minyak tanahnya, tidak bisa menyala. Paham anak-anak? Paham. Iya. Jadi lampu ini dari energi kimia berubah menjadi energi panas, bisa. Dari energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Loh, kok cahaya? Iya. Kalau listrik mati, kamu menyalakan lampu tempel, ya, Menjadi sekitar terang, iya. menjadi terang. Iya. Paham anak-anak? Oh iya, paham. Kita lanjut Bu. Ya. Masih ada satu contoh Masih ada. lagi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum.
Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak memukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Ya, ini contoh memain drum. Anak mungkin ada yang bisa memain drum, ya. Ya. Waktu anak-anak memukul drum, itu yang dinamakan energi gerak. Nah, setelah anak-anak memukul, kita mendengar bunyi. Ya, tak? Iya. Itu yang dinamakan energi bunyi. Contoh kalau anak-anak di sekolahan, listrik padam, Pak. Kita menggunakan bel yang gerak itu, iya. Itu juga dari energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Ya, di sekolah kita juga punya itu. Kalau pas listrik padam, anak-anak istirahat, kita menggunakan alat bel yang manual. Yang sampingnya itu kentongan anak-anak. Ya, kentongan kalau kita pukul, ya, terus berbunyi. Ya. Kayak menjual bakso ya, Bu ya. Kalau enggak itu, Pak, beduk yang ada di masjid-masjid, ya. Itu juga energi gerak. Setelah kita pukul, tak, ya toh, kita dengar suaranya. Ya, maka perubahan energi gerak menjadi energi bunyi karena kita mendengar bunyi. Tapi lain, Pak, dengan bel yang menggunakan listrik, ya, Pak? Iya, kalau listrik itu berarti energi listrik menjadi bunyi, ya. Ternyata masih banyak lagi, Bu, contoh-contoh yang lain. Nah, banyak. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari ternyata itu juga perubahan bentuk energi. Mungkin dari listrik menjadi bunyi, dari kimia menjadi gerak, ataupun menjadi bunyi. Bisa jadi loh, Bu. Banyak sekali itu, ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Apa yang ada di sekitar kita itu sering terjadi perubahan energi, namun sering juga kita tidak menyadarinya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian tadi memperhatikan, membaca, dan mendengarkan penjelasan dari Mari Adi tadi, sekarang kita jawab pertanyaan ini. Ya. Perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan, kamu tulis di sini. Yang kedua, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin. Tadi juga sudah. Berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Tadi sudah ada contohnya, ya. Kemudian saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Nah, ini silakan anak-anak kerjakan di bukumu masing-masing. Jangan lupa ditulis soalnya ya, Bu Mar ya. Iya, tulisannya laten anak-anak. Masa Bu Mar ngoreksi kok kelas 3 masih ada yang tulisannya pakai gedrik. Ya, jangan ya. Harus sudah menggunakan tegak bersambung. Ya, jangan gedrik lagi ya, anak-anak. Ya. Nah, anak-anak semuanya jangan lupa selalu diawali dengan huruf besar, kemudian tentu mengikuti ejaan yang disempurnakan. Anak-anak semuanya, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Karena kasih sayangnya, ya, kita semuanya dapat hidup. Nah, energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Ya. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seorang guru.
Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencampur dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang yang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak lalu dimakan. Perhatikan ini. Kalau di sini ada temanmu yang sedang apa ini? Ini apa kira-kira? Bermain apa bertengkar ini, Bu? Bermain apa bertengkar ini? Sepertinya bertengkar, itu tangannya bercengkeraman itu Pak. Iya. Boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Tidak Ya. boleh. Kita harus hidup rukun. Ya, di samping itu kita harus menggunakan energi hal-hal yang seperti yang hal-hal yang positif, nggak boleh yang seperti ini. Kayak Pak Guru tadi, kayak Umar hari ini mencurahkan tenaganya, pikirannya, ya toh, untuk mengajar anak-anak walaupun nggak ketemu. Kadang kita sedih, harus membuat video seperti ini terus, ya, supaya anak-anak tetap bisa belajar bersama kita. Tapi sedihnya kadang-kadang anak-anak ada yang tidak mau melihat. Iya. Aduh, ya. Tidak mau menyimak videonya. Ya. Terus jawabnya tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Iya, harapan kita ya Pak. Nah, ini tenaganya, energinya malah digunakan untuk berkelahi. Ini tidak boleh. Kemudian ini, ibu sedang menidurkan adiknya, dia teriak-teriak, ibu. Itu pegang radio Pak. Oh, radionya ya, keras gitu. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi memanfaatkan radionya dengan keras sehingga mengganggu orang lain. Didiknya nanti bangun nangis. Apalagi ini, petasan ya Bu ya. Oh iya, petasan. Ini juga sama tidak boleh. Jadi anak-anak kita manfaatkan energi yang kita punya ini untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, untuk ngaji, ya, untuk beribadah, untuk membantu orang lain, membantu ayah, membantu ibu, itu ya yang harus kita lakukan, ya. Jangan untuk merugikan orang lain, ya. Sampai orang lain merasa rugi. Nah, anak-anak semuanya, Parman bertanya sekarang, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak baik seperti di atas ini, seperti yang dijelaskan Pak Rahmat tadi? Menurut kamu bagaimana? Boleh enggak? Nah, silahkan kamu tuliskan pendapatmu di sini, ya, di bukumu masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, setelah menuliskan pendapatmu, berarti hari ini belajar kita sampai sini dulu ya Bu Maria. Oleh karena itu, yuk anak-anak, kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita berbicara tentang istilah atau kata yang berhubungan dengan perubahan energi. Yang kedua, menyusun kalimat, ya, terkait perubahan energi. Yang ketiga, kewajiban terkait dengan perubahan energi. Nah, anak-anakku semuanya, yang berikutnya, perilaku yang menentukan kewajiban di rumah terkait dengan perubahan energi. Anak-anak, saya bertanya pada anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan belajar pada hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Kalau masih ada kesulitan, masih ada yang belum paham, silakan bisa anak-anak hubungi Bapak Ibu guru masing-masing yang bisa berhubungan dengan Pak Rahmat atau Bu Mariati. Kalau enggak tahu nomornya, misalnya silakan
bisa kamu tulis di komentar di videonya. Nanti insya Allah kita coba untuk menjawabnya. Dan yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, karena sudah usai, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa. Tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Umar selalu menyampaikan terima kasih karena anak-anak masih mau mengikuti pembelajaran walaupun kita nggak bertemu dengan secara langsung ya, menggunakan video setiap hari. Dan Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga ya anak-anak, jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, Umar minta maaf. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita berpisah jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan dipencet terlebih dahulu supaya berubah menjadi putih seperti ini ya. Kemudian silahkan di like dengan jempol yang ke atas, dan yang terakhir share kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariyati, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.